Mari kita sama-sama berdoa. Oh Tuhan, Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur Tuhan untuk pribadi Bapa yang begitu mengasihi kami. Seperti anak-anak yang begitu lemah ini, Engkau begitu mengasihi dengan kasih yang tanpa syarat, dan Engkau juga memelihara kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami bersyukur juga untuk pribadi Tuhan Yesus Kristus yang sudah begitu menyatakan belas kasihan yang begitu besar kepada kami yang berdosa, sehingga Tuhan Yesus Kristus mau datang ke dunia ini, menjadi manusia sama seperti kami, dan juga taat seluruhnya kepada perintah Tuhan, dan juga menanggung hukuman dosa kami di atas kayu salib. Mati bagi dosa-dosa kami, mati bagi kami, untuk supaya kami selamat. Dan kami juga bersyukur Tuhan, untuk pribadi Roh Kudus yang sudah Tuhan boleh berikan kepada kami, sehingga Roh Kudus memimpin kehidupan kami untuk memiliki kehidupan yang kudus, kehidupan yang berbeda dengan dunia, dan juga kehidupan yang meninggikan Kristus Yesus senantiasa. Terima kasih Tuhan untuk pribadi yang sudah Tuhan berikan kepada kami di dalam Allah Tritunggal ini. Dan saat ini Tuhan, kami mau lebih dekat lagi dengan Engkau. Kami mau sungguh-sungguh diperbaharui oleh firman Tuhan, dan kami mau sungguh-sungguh Tuhan lebih dekat dengan Tuhan. Ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami boleh diberikan kekuatan, juga kuasa untuk merubah hidup kami semakin lebih baik dari waktu ke waktu. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan yang boleh memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, di dalam sejarah gereja, di dalam sejarah kekristenan, ada sebuah lagu yang kita tahu begitu indah, yaitu lagu himne O Datanglah Immanuel. O Datanglah Immanuel adalah sebuah lagu yang berasal dari sejarah kekristenan, dari gereja Tuhan. Dan ini adalah lagu yang begitu kuno, begitu sangat lama, teksnya begitu kuno, dan juga musik iringannya juga begitu sudah lama sekali. Perkiraan pertama kali lagu ini dibuat itu 1200 tahun yang lalu. Lagu ini dibuat di dalam kehidupan biara Katolik, dan ini sekitar abad ke-8. Ini awal mulanya dari lagu O Datanglah Immanuel, O Come, O Come Immanuel. Kemudian lagu ini dikembangkan oleh dua tokoh yang menerjemahkan lagu ini di abad pertengahan, yaitu John Mason Neale dan juga Henry S. Coffin. Nah, itu baru-baru saja ini digubah, lalu diterjemahkan ke dalam bahasa yang mudah untuk dinyanyikan. Nada lagu ini didasarkan pada lagu yang sederhana dari gereja abad pertengahan, dan sangat sederhana, tetapi sangat menolong kita untuk mengerti pesan dari lagu ini. Lirik himne ini seperti Simeon yang menantikan kehadiran bayi Yesus di bait Allah, dan juga Simeon adalah orang yang sungguh-sungguh takut akan Allah, dia orang yang benar, dia orang yang saleh, dia sungguh-sungguh beribadah kepada Allah, dan dia menantikan penghiburan bagi Israel. Penghiburan terbesar bagi bangsa Israel yang seringkali dimusuhi oleh orang-orang bangsa-bangsa sekitarnya, dan juga pada waktu itu saat itu sedang dijajah oleh bangsa Romawi, adalah kedatangan Mesias. Kedatangan Mesias menjadi sebuah penghiburan yang begitu besar bagi orang Israel, bagi orang Yahudi pada waktu itu, khususnya mereka yang sungguh-sungguh percaya kepada perjanjian lama dan juga menanti kedatangan Mesias, seorang yang diutus Tuhan untuk memberikan penghiburan, memberikan pembebasan, memberikan kemenangan kepada orang Yahudi, bangsa Israel tersebut. Simeon dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa dia tidak akan mati sampai dia melihat sang Mesias itu. Simeon juga terus berjuang, menanti, berdoa, supaya penghiburan itu nyata atas bangsa Israel yang sudah terlalu lama tidak mendengarkan firman Tuhan ataupun mencari Tuhan. Simeon sudah siap untuk mati, dan bila dia bertemu dengan Mesias, ya, bertemu dengan pribadi yang menyelamatkan umat Tuhan, Simeon sungguh merasakan bahwa Allah itu beserta dengan dia, dan di akhir kehidupannya dia betul, ya, seperti ada kepekaan di dalam Roh Kudus, dia diberikan kepekaan oleh Roh Kudus bahwa dia melihat bayi Yesus itu dan dia mengakui bahwa bayi Yesus tersebut adalah Mesias. Dia memberkati Yusuf dan Maria, dia juga memeluk bayi Yesus Kristus tersebut,
Dan disitulah dia mengakui bahwa inilah penghiburan terbesar bagi bangsa Israel. Setelah bertemu dengan Bayi Yesus, dia pun mati. Nah, lagu Oh Datanglah Immanuel ini adalah lagu doa dan pengharapan akan hari yang lebih baik. Bukankah ini adalah harapan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai manusia yang hidup di tengah-tengah dunia yang berdosa, sebagai manusia yang seringkali jatuh ke dalam dosa, bukankah kita mengharapkan hal baik terjadi di dalam kehidupan kita? Kita ingin lebih baik lagi. Kita ingin lebih baik lagi. Dan untuk menjadikan sebuah hari menjadi hari yang baik, kuncinya bukan di dalam diri kita. Kuncinya bukan di dalam usaha kita. Melainkan kuncinya adalah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam penyertaan Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada kita. Allah yang dekat dengan kita, itulah yang membuat kita bisa hidup lebih baik. Meskipun situasi dan kondisi di sekitar kita itu begitu buruk, dan juga begitu banyak penderitaan yang kita alami, tapi kita bisa katakan bahwa asal Tuhan beserta kita, kita itu lebih baik daripada Tuhan tidak menyertai kita. Ini pun menjadi pengharapan bagi kita semua ya. Kita harus merindukan Tuhan itu berkuasa dalam diri kita, dan kita mengakui bahwa Tuhan itu adalah Raja kita. Tidak ada orang yang menginginkan hari yang lebih buruk, kecuali orang yang putus asa, orang yang sudah kehilangan arah, orang yang sudah tersesat dengan ajaran-ajaran yang sesat dan salah ya, sehingga orang tersebut tidak ada pengharapan di masa depan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ingin menerima segala yang baik, akan tetapi perlu kita renungkan yang baik itu seperti apa. Apakah semuanya itu harus terjadi sesuai dengan harapan kita? Dan kalau kita memahami bahwa diri kita adalah manusia yang berdosa, apakah harapan manusia yang berdosa itu harus terjadi dalam kehidupan kita? Apakah kita ingin harapan kita itu memuliakan diri kita dan memberikan kenyamanan di dalam diri kita? Tentu tidak. Ya, kita hanya tahu sebatas yang baik bagi kita. Padahal yang baik bagi kita itu belum tentu itu sesuai dengan apa yang baik dari Allah sendiri. Kita harus berharap yang baik, berarti berharap agar kita boleh menaruh pengharapan kita di dalam Allah saja dan lebih taat lagi untuk mencari Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur Allah sudah memberikan yang terbaik bagi kehidupan kita, yaitu 2000 tahun yang lalu. Ada satu hari yang begitu khusus, ada satu hari yang begitu sangat baik bagi dunia ini, yaitu kelahiran Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia. Kedatangan Sang Immanuel, kedatangan Allah yang mau menyertai kita sama seperti kita, mau menjadi sama seperti manusia, Allah yang beserta kita. Setelah lewat ribuan tahun, kita dapat percaya, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa masa depan kita pun sebenarnya boleh disertai oleh Tuhan sendiri. Allah beserta dengan kita, dan inilah adalah penghiburan yang besar sekali yang Tuhan berikan pada kita. Kalau di dalam 2000 tahun yang lalu, Tuhan menyatakan dirinya, Tuhan beserta dengan kita. Bahkan sebelum kita lahir di dalam dunia ini, Tuhan sudah menyatakan dirinya. Dia itu sama seperti kita. Dia itu mau dekat dengan manusia yang berdosa. Apalagi di dalam masa-masa depan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kehidupan yang sudah kita miliki saat ini, masa depan yang akan kita jalani, Tuhan pun mau menyertai kita semua. Masalah terbesar adalah bukan di dalam pribadi Tuhan ya, tetapi masalah terbesar adalah kita sendiri yang tidak mau ikut penyertaan Tuhan, tidak mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan, sehingga seringkali kita kehilangan arah. Dan bahkan ketika kita sadar bahwa Tuhan itu menyertai kita, seringkali kita mengambilnya dengan menyia-nyiakannya, menyia-nyiakan penyertaan Tuhan. Ya, kita tidak mau ikut pimpinan Tuhan, kita tidak mau melakukan perintah-perintah Tuhan yang baik, sehingga kita sendiri yang tersesat. Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah kita adalah Allah Immanuel, ya, Allah yang beserta kita, God with us. Dan kita akan merenungkan 7 arti Immanuel. Yang pertama adalah Immanuel berarti Allah itu hadir. Allah itu nyata di dalam kehidupan kita, dan presence of God itu betul-betul diberikan kepada kita semua. Setidaknya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa melihat bahwa kehadiran Allah itu ada di dalam 2 bentuk. Yang pertama adalah kehadiran Allah yang tidak kelihatan. Allah itu memang tidak kelihatan. Dia adalah roh. Ya, dia adalah roh.
Roh itu bukan materi, dan materi itu seharusnya kelihatan. Tetapi Allah adalah roh, dia tidak terlihat mata kita. Mata kita ini juga adalah materi ya. Sifatnya adalah hal yang bersifat tubuh. Akan tetapi Allah itu ada atau tidak? Ya, Tuhan di dalam pribadi yang kedua yaitu Yesus Kristus merelakan dirinya itu mengambil rupa manusia sehingga Allah itu bisa kita lihat di dalam pribadi Yesus Kristus yang memiliki dua natur, yaitu natur ilahi atau natur Allah maupun juga sekaligus natur manusia. Tetapi waktu kita melihat Yesus Kristus pun itu karena kita melihat Yesus dalam natur manusia 2000 tahun yang lalu. Allah sendiri, natur Yesus Kristus sendiri yang adalah Allah tidak bisa kita lihat. Lalu dari mana kita bisa tahu bahwa Allah itu ada? Nah, ini adalah kehadiran Allah yang tidak kelihatan. Waktu kita melihat Yesus Kristus, Yesus itu manusia, maka kita bisa lihat. Allah itu bagaimana? Gak bisa kita lihat dengan kasat mata. Meskipun kita seringkali ya menyadari bahwa mata Tuhan itu melihat, Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita, tetapi kita tidak bisa melihat Tuhan dengan kasat mata kita. Yang kita lihat itu adalah pribadi Yesus Kristus dalam rupa manusia. Dan sekarang pun tidak ada yang melihat Allah seperti apa, karena Allah adalah roh. Tetapi kita bisa tahu bahwa Allah itu tetap hadir di dalam kehidupan kita, karena apa? Roh kita sendiri adalah dari Tuhan. Ya, roh kita sendiri adalah sifatnya kekal. Maka sadar atau tidak sadar, hati nurani berbicara kepada kita meskipun Allah tidak bisa kita lihat. Bahkan sekalipun kita tidak melihat Allah, sebenarnya Allah itu ada. Allah itu ada, nyata di dalam kehidupan kita. Tidak perlu menggunakan mata yang bisa melihat ini untuk bisa menyadari Allah itu ada. Lewat hati nurani yang di dalam diri kita dan juga roh kita sendiri berkata bahwa Allah itu ada. Ini adalah kesaksian dari diri kita sendiri karena kita itu adalah roh juga. Ya, di dalam diri manusia itu ada roh, ada tubuh. Tetapi kita bisa melihat kehadiran Allah yang terlihat. Ya, kehadiran Allah yang terlihat itu adalah hal yang pasti dan jelas, yaitu melalui apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Yaitu melalui alam ciptaannya. Itu menyatakan Allah itu ada. Ya, ketika kita bicara soal ciptaan Allah, itu kita bisa lihat karena ciptaan materi di dalam dunia ini. Kita bisa melihat pegunungan, kita bisa melihat pantai, kita bisa melihat langit, dan juga seluruh hewan, tumbuhan. Di situ ada tangan Allah, ada jejak sidik jari Allah yang menciptakan mereka semua. Maka waktu kita melihat seluruh alam ciptaan, sebenarnya itu mau menyatakan bahwa Allah itu hidup, Allah itu ada. Waktu kita bicara pelajari tentang hukum alam pun, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu menyatakan kehikmat kebijaksanaan Allah di dalam kehidupan manusia. Kalau mau melihat lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan pun di dalam Alkitab pernah ya menampakkan diri dalam rupa malaikat, ya menampakkan diri dalam rupa seperti manusia seperti itu. Dan Tuhan memang ingin supaya dirinya itu dikenal oleh manusia. Tidak ada dalih, tidak ada alasan di mana kita mengatakan Allah itu tidak ada. Mulai dari diri kita sendiri, hati nurani kita, roh kita yang kekal. Mulai dari seluruh ciptaan Tuhan. Mulai dari penampakan Allah sendiri atas umat manusia yang sudah Tuhan nyatakan di dalam Alkitab. Dan bukan saja itu, ketika kita bertemu dengan sesama kita manusia, manusia juga adalah diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Mau tahu cara melihat Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, berelasilah dengan manusia salah satunya. Semakin kita berelasi dengan manusia, di situ kita bisa melihat ada sifat-sifat Allah di dalam diri manusia tersebut. Meskipun orang tersebut penuh dengan dosa, kebencian, tetapi orang tersebut tetap gambar dan rupa Allah. Hanya saja gambar dan rupa Allah itu sudah rusak karena sudah jatuh ke dalam dosa. Itulah kehadiran Allah. Tuhan itu hadir kok. Bahkan di dalam Yesus Kristus, firman Allah itu sudah tiba menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Alasan apa lagi sih yang membuat kita mengatakan bahwa Allah itu tidak ada? Allah itu adalah Allah Immanuel,
Allah itu hadir di dalam kehidupan kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa makna Immanuel? Immanuel adalah sebuah doa. Ya, sebuah doa yang kita panjatkan, yang bisa kita katakan bahwa ini adalah doa terbaik dari seorang Kristen, yaitu apa? God be with you. Allah beserta kita, tetapi juga ini menjadi sebuah doa, kiranya Allah itu menyertai kita semua. Kiranya Allah itu bersama-sama dengan kita senantiasa. Dan setiap ada penyertaan Allah, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu pasti membawa kepada kebaikan bagi diri kita. Pasti. Mau cari kebaikan secara menurut perspektif Allah ya, yang baik itu, kita carinya adalah penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan akan membawa kebaikan kepada umat manusia. Pendeta Stephen Tong pernah bilang bahwa yang penting bagi gereja Tuhan adalah penyertaan Tuhan. Ya, bagaimana supaya Tuhan itu menyertai umatnya? Ya, ketika kita mau taat kepada firman-Nya, ketika kita setia juga kepada Tuhan. Tuhan itu akan memberikan kehadirannya dengan luar biasa. Uang, gedung, fasilitas bukanlah yang utama di dalam gereja Tuhan. Ya, sekalipun tidak ada uang, sekalipun tidak ada gedung, sekalipun tidak ada fasilitas, gereja yang disertai Tuhan itu akan membawa dampak dan juga dampak bagi sesama dan juga berkenan bagi Tuhan sendiri. Ini yang menjadi pertanyaan bagi gereja kita, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Sudahkah kita boleh sungguh-sungguh berdoa agar Tuhan itu menyertai komunitas orang Kristen, khususnya di dalam komunitas GRII Solo. Kita minta Tuhan itu menyertai. Ya, kita tidak mau tersesat di dalam hikmat-hikmat manusia yang manusia anggap harus dengan cara ini dan itu baru bisa mengembangkan gereja, baru bisa melakukan hal-hal yang besar bagi Tuhan. Tidak, tetapi asal Tuhan sertai, maka gereja itu adalah gereja yang baik ya bagi hati Tuhan. Kisah Yusuf di dalam Perjanjian Lama menyatakan suatu hal yang sangat penting tentang penyertaan Tuhan, yaitu Yusuf yang bisa berhasil di tengah-tengah orang yang tidak kenal Tuhan, di tengah-tengah bangsa penyembah berhala. Itu kenapa dia bisa berhasil? Karena dia disertai oleh Tuhan. Kisah Daud juga mulai dari pengurapannya sampai menjadi raja, bahkan kematian Raja Daud. Daud itu selalu haus akan penyertaan Tuhan, haus akan wajah Tuhan. Dia mencari Tuhan segenap hati dan dia terus setia pada Tuhan. Meskipun Saul itu jahat luar biasa kepada Daud, tapi dia senantiasa mencari penyertaan Tuhan. Itu hal yang kedua yang kita bisa renungkan, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa ini menjadi doa kita, yaitu Tuhan beserta kamu. Ya, dan kamu pun harus mau beserta dengan Tuhan, harus mau dekat-dekat dengan Tuhan. Tuhan itu pasti kok mau dekat-dekat dengan anaknya. Tuhan sudah memberikan teladan yang terbesar, hadir di dalam dunia yang berdosa, hadir kepada manusia yang berdosa loh. Yaitu di dalam diri Yesus Kristus, Tuhan itu mau dekat dengan kita. Masalah yang terbesar adalah kita sendiri yang tidak mau dekat dengan Tuhan. Kita yang mengabaikan Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian, Immanuel berarti Allah yang mau bersekutu dengan kita. Kita itu bersekutu dengan Allah, ini adalah suatu pengalaman yang sangat ajaib. Allah itu bersama-sama dengan kita, Allah itu di pihak kita, dan Allah itu mau dekat dengan kita. Dia begitu rendah hati, sampai begitu mengasihi kita yang adalah ciptaannya. Ketika Yesus Kristus jadi manusia, dia itu bersekutu dengan manusia yang lainnya dan juga senantiasa taat kepada Bapa sampai dia mati di atas kayu salib. Jadi relasi Yesus Kristus itu sangat penuh kepada relasi horizontal kepada sesama manusia, tetapi juga penuh di dalam relasi yang vertikal kepada Allah. Yesus itu berusaha dekat dengan manusia dan juga dekat dengan Allah sendiri. Yesus mau bersekutu ya seperti seorang tuan yang mengundang orang-orang di rumahnya itu, di rumah perjamuan tersebut, kemudian mengundang orang-orang yang marginal untuk datang menikmati perjamuan bersama dengan Yesus Kristus. Ketika kita melihat Yesus di dunia, Bapak Ibu Saudara sekalian, dia dapat makan dengan pemungut cukai, perempuan-perempuan yang berdosa, orang-orang yang berdosa.
dia berelasi dengan bijaksana kepada orang-orang di sekitarnya, orang-orang yang terpinggirkan. Yesus mengundang semua orang untuk bisa berelasi dengannya. Ini adalah wujud Allah yang mau bersekutu dengan kita, mengadakan fellowship, ya, mengadakan suatu hal yang dekat dengan kita. Ini adalah sebuah anugerah yang tiada tara. Jika Allah mau bersekutu dengan kita, masakan kita sebagai manusia yang berdosa ini, yang butuh pengampunannya, butuh belas kasihannya, tidak mau ya bersekutu dengan Allah, tidak mau datang kepada Allah dan akhirnya mengeraskan hati. Nah, bagaimana supaya kita bisa bersekutu dengan Allah, Bapak Ibu Saudara sekalian? Yaitu ketika kita taat kepada perintah-perintahnya. Ketika Tuhan memerintahkan kita untuk datang, menguduskan, mengingat hari Sabat, kita ikut. Kita sedang bersekutu dengan Allah. Ketika kita berdoa kepada Allah, ketika kita membaca firman-Nya, ketika kita berbuat baik kepada sesama sekalipun, itu adalah bentuk kita tuh mau bersekutu dengan Allah. Apa yang dikasihi oleh Allah, kita pun mau mengasihinya. Dan apa yang dibenci oleh Allah, kita pun mau membencinya, kita sedang bersekutu dengan Allah. Hal keempat, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang kita bisa renungkan tentang Immanuel. Allah Immanuel itu berarti Allah adalah sahabat kita. Sahabat yang terbaik di dalam seluruh alam semesta, yaitu adalah Yesus Kristus, Allah kita sendiri. Yesus mengatakan bahwa diri kita itu sahabatnya. Yesus pernah mengatakan bahwa, hai sahabat-sahabatku. Yesus anggap kita itu sahabatnya. Dari mana Yesus memperlakukan kita itu sebagai sahabatnya? Yaitu ketika Yesus sudah memberitahukan kepada kita segala sesuatu yang telah didengar Yesus dari Bapa. Dan Yesus juga tuntut sahabat-sahabatnya untuk berbuat apa yang diinginkan dan diperintahkan Yesus kepadanya. Ini adalah relasi seorang sahabat. Yaitu apa? Ada kepercayaan, ada di mana waktu-waktu tertentu, ya, di mana mau menjelaskan sebuah rahasia yang begitu penting, kebenaran yang begitu bermakna, dan juga hal yang begitu membangun sahabatnya. Ada keterbukaan, ada saling sharing satu dengan yang lainnya. Karena apa? Karena percaya. Karena menghargai relasi yang sudah dibentuk, karena menganggap dia sahabat, maka ada curahan hati ya dari orang tersebut kepada sahabatnya. Disinilah Yesus bertindak sebagai sahabat di dalam kehidupan kita sebagai manusia yang berdosa. Yesus itu selalu sharing kok. Ya, selalu sharing kepada kita. Buktinya adalah firman Tuhan yang begitu banyak ya, 66 kitab itu adalah salah satu bentuk bagaimana Tuhan itu ya menceritakan tentang kehendaknya kepada kita semua. Nah, problemnya balik lagi bukan di Tuhan. Kita yang seringkali memperlakukan Tuhan itu bukan sebagai sahabat kita, di mana kita bisa menceritakan seluruh hal kepada Tuhan. Kita seringkali pendam ya pergumulan, masalah kita, kemudian tidak perlu Tuhan untuk diceritakan. Kita nggak perlu solusi dari Tuhan. Kita anggap solusi dari kita sendiri kita bisa kerjakan. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, bukan saja kita tidak mau sharing kepada Tuhan, kita malah menuntut Tuhan untuk melakukan segala sesuatu yang menurut kita harusnya baik bagi kita. Kita terus ngotot, kita ingin kehendak kita itu dipenuhi oleh Tuhan. Bahkan memperlakukan Tuhan itu sebagai pembantu, sebagai budak, sebagai kacungnya kita, harus kehendak kita itu harus dipenuhi oleh Tuhan. Bukankah ini kita memperlakukan Tuhan itu bukan sebagai sahabat? Tetapi Tuhan itu memperlakukan kita sebagai sahabat. Tuhan memberikan Alkitab, Tuhan memberikan Yesus Kristus, Tuhan memberikan seluruh ciptaannya. Bahkan Tuhan juga menuntut hal yang memang wajar diberikan kepada kita. Ya, Tuhan menuntut, ada tuntutan. Seorang sahabat itu memberikan tuntutan yang tepat. Tapi kita kepada Tuhan memberikan tuntutan kepada Tuhan itu yang tidak tepat. Kita mau seenaknya. Ya, kita nggak mau melakukan kehendak Tuhan, kita mau sebebas-bebasnya, bahkan menyuruh Tuhan melakukan apa yang kita inginkan. Ini salah ya. Yesus di dalam Yohanes dikatakan, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Perintah Tuhan itu selalu baik. Ya, kalau kita punya sahabat, saudara sekalian, teman kita manusia, sesama manusia, ketika teman kita memberi nasihat yang baik, suatu anjuran,
suatu perintah yang bagus, kita taati, maka kita sudah bersahabat dengan Dia. Ya, kita sudah berelasi dengan betul di antara seorang sahabat. Yang kelima, Bapak Ibu Saudara sekalian, Immanuel. Immanuel adalah wujud bimbingan Allah dan juga perlindungan dari Allah sendiri. Nah, kalau kita lihat umat pilihan Allah itu, sebenarnya umat pilihan Allah itu selalu dibimbing dan dilindungi oleh Tuhan sendiri. Itulah arti covenant. Covenant itu lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan sebuah janji atau perjanjian. Covenant ini merupakan janji Tuhan kepada umatnya. Janji pencipta kepada ciptaan. Maka kita sebut covenant. Kalau di antara manusia kita sebutnya perjanjian atau janji ya. Tetapi untuk relasi Tuhan yang mau mengikatkan dirinya kepada manusia yang lebih bawah dari dia, dan kita pun terikat oleh covenant yang begitu besar, yang begitu indah ini, itu disebut dengan perjanjian dari Allah kepada ciptaan, itu adalah covenant. Israel tidak dibiarkan tertindas oleh bangsa yang tidak mengenal Allah. Ketika Tuhan memilih bangsa Israel, Tuhan itu senantiasa melindungi bangsa Israel dari musuh-musuhnya. Inilah Immanuel. Tuhan membimbing, Tuhan melindungi umat Israel. Khususnya waktu kita ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Israel keluar dari bangsa Mesir, itu banyak pergumulan sendiri ya. Bagaimana bangsa Israel menjadi bangsa yang mandiri dan juga membentuk budaya sendiri dan juga membentuk budaya yang terpusat pada Allah. Itu banyak sekali halangan dari bangsa Mesir, Firaun, dan juga begitu banyak masalah. Tetapi hal yang mustahil tersebut bisa terlaksana. Bangsa Israel bisa menjadi bangsa yang mandiri, melewati 40 tahun di padang gurun dan masuk ke tanah Kanaan. Itu karena apa? Karena Tuhan beserta dengan mereka. Tuhan membimbing mereka, Tuhan melindungi mereka, sehingga mereka masih bisa hidup dan juga punya iman yang teguh di dalam Kristus. Ya, meskipun kita tahu bahwa generasi pertama dari bangsa Israel itu banyak sekali yang menolak Tuhan. Tetapi generasi pertama yang menolak Tuhan tidak membuat sebuah dalil bahwa generasi yang kedua itu pasti menyangkali Tuhan juga. Ya, generasi pertama bangsa Israel menolak Tuhan, menyembah berhala. Generasi kedua kita bisa lihat ada orang-orang yang takut akan Tuhan. Demikian juga Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa melihat bahwa jikalau ada generasi pertama takut akan Tuhan, ya, takut akan Tuhan, belum tentu generasi kedua itu takut akan Tuhan juga. Maka di sini kita betul-betul harus menyadari bahwa kita tuh butuh penyertaan Tuhan, butuh bimbingan Tuhan, butuh perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di zaman dulu, orang-orang marginal seperti orang-orang Samaria yang dianggap hina, karena bagi bangsa Yahudi, orang Samaria ini sudah menikah dengan suku yang lain, sudah menyembah berhala, tidak setia kepada Taurat Tuhan, tidak setia kepada Yahweh. Mereka itu dihina, sungguh-sungguh dihina, dijauhi. Orang miskin, yatim piatu, wanita-wanita juga, dan para pengungsi itu dianggap najis, dianggap begitu jelek, begitu hina. Tetapi di situ kita bisa melihat Yesus menyatakan kebenaran bahwa semua orang itu sama berharganya di mata Tuhan. Ya, Yesus begitu mengasihi kaum-kaum yang tertindas dan memperhatikan mereka semua. Dan bukan saja itu Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam kehidupan Yesus Kristus tidak salah ya, dan ada pengaturan yang begitu jelas ketika Yesus Kristus memilih lahir di keluarga yang miskin. Ya, bukan saja itu, Yesus memilih juga tempat yang hina, bagaimana dia dilahirkan, yaitu di kandang ternak. Yesus pilih lahirnya di keluarga yang miskin, Yesus pilih rumah sakitnya ya, dalam tanda kutip rumah sakit atau rumah kelahirannya itu di kandang ternak. Tuhan pilih juga, Tuhan Yesus pilih bagaimana dia lahir itu disimpan di palungan, tempat makan hewan ternak yang begitu bau. Dan juga Tuhan pilih juga ada jerami-jerami di sekitarnya dan juga diselimuti dengan selimut yang begitu sederhana. Kenapa Bapak Ibu Saudara sekalian? Yesus Kristus harus lahir demikian. Kenapa Tuhan Yesus bisa saja Tuhan Yesus memilih tempat yang normal lah, tempat yang wajar, itu kan bukan dosa juga ya. Tetapi ketika di dalam kedaulatan Tuhan, Tuhan Yesus memilih kelahiran yang demikian,
itu menyatakan dia itu mengerti suatu hal yang begitu menderita atau suatu hal yang begitu hina di dalam kehidupan manusia. Kita lihat Yesus itu menghabiskan bulan-bulan pertama masa bayinya itu sebagai pengungsi yang lari dari kejaran Raja Herodes. Masih bayi itu sudah mengungsi ke Mesir supaya tidak dibunuh oleh raja, ya, Kaisar. Yesus menderita di kotanya, dapat cacian dari pemuka agama, bahkan dicap sebagai anak haram juga. Kenapa ya? Yesus itu memilih jalan yang begitu menderita, ya, mengizinkan hidupnya itu menderita. Apakah kalau tidak menderita itu berarti Yesus itu melakukan dosa? Kan enggak juga kan ya. Yesus bisa lahir biasa-biasa aja. Tetapi Yesus pilih jalan demikian untuk menyatakan bahwa Yesus sendiri mengalami segala kesulitan dan penderitaan akibat dosa yang ada di dalam dunia ini. Yang keenam, Bapak Ibu Saudara sekalian, Immanuel berarti teladan yang nyata bagi kerohanian kita. Kita tahu bahwa Yesus Kristus itu disebut sebagai hamba Tuhan, hamba yang melayani, yang menjadi teladan bagi kita. Dia adalah teladan yang sempurna. Dan sejak dalam kandungan Maria, kemudian masa kelahirannya, masa kecilnya, masa remaja dan dewasanya, seluruh pelayanan dan penderitaan bahkan kematian Kristus dan juga kebangkitannya, itu adalah teladan yang baik bagi kita semua. Kita bisa mengikuti teladan yang sudah hadir 2000 tahun yang lalu di dunia ini, dan kita bisa mengikuti teladannya. Itulah makna dari Immanuel. Immanuel berarti ada suatu teladan, ada suatu contoh yang begitu indah, yang begitu ideal, yang pasti di mana kita bisa mengikutinya. Dan yang terakhir, renungan tentang Immanuel adalah Allah yang ada di tengah-tengah kita. Ya, Allah yang beserta dengan kita, itu berarti Allah itu ada bersama-sama atau di tengah-tengah kita. Jadi anak manusia, dia adalah pribadi yang turut merasakan kelemahan dan penderitaan manusia, dan Yesus itu berada di tengah-tengah kita melalui inkarnasinya yang kita peringati di bulan Desember atau bulan Natal ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita merenungkan tentang Immanuel ini, Allah yang berada di tengah-tengah kita, Tuhan itu begitu baik di dalam kehidupan kita. Tuhan selalu ingin agar seluruh umat manusia itu mengingat akan pengorbanan Yesus Kristus dan juga kehadiran Yesus Kristus di dalam inkarnasi. Ya, waktu kita merenungkan 12 bulan di dalam 1 tahun, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada bulan-bulan tertentu di mana kita bisa fokus kepada Yesus Kristus. Kita tidak ada bulan Allah Bapa, ya. Kita tidak juga memikirkan tentang bulan-bulan yang lain. Bulan Roh Kudus ada ya, itu hari Pentakosta. Tapi itu juga singkat ya kan. Pada waktu hari Pentakosta saja setelah 50 hari kebangkitan Yesus Kristus. Tetapi ada bulan-bulan itu, 1 bulan Desember ya, kita langsung suasana Natal ya, semuanya lagu-lagu Natal, ada masa-masa mengingat Yesus Kristus. Lalu di bulan yang selanjutnya ketika Yesus Kristus hidup, ada juga bulan Paskah di mana kita mengingat penderitaan, kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Ya, Yesus Kristus begitu menyatakan dirinya kepada kita di dalam 1 tahun, kita bisa melihat Yesus itu berada di tengah-tengah umatnya. Ada gambaran inkarnasi, Bapak Ibu Saudara sekalian, yaitu inkarnasi berarti hidup bersama dengan budaya tertentu. Ya, Yesus ambil budaya apa? Yesus ambil budaya Yahudi. Dia lahir di kota Bethlehem, dia besar di Nazaret, di provinsi Yudea. Dia hidup dalam masyarakat tersebut, ya, dia bertani, berternak, dan Yesus sendiri menjadi tukang kayu. Ya, Yesus itu menjadi sama dan hidup bersama-sama dengan budaya manusia. Nah, itulah arti dari inkarnasi, bagaimana Yesus menjelma jadi manusia berarti sama seperti kita. Tetapi bukan saja itu, Yesus pun menyangkal diri dan juga berkorban. Bagaimana dia melakukan ketaatan kepada Tuhan, kepada Bapa itu lewat budaya yang dia hidupi saat itu. Dia tidak tolak budaya Yahudi, dia justru membenarkan, ya, memperlengkapi budaya-budaya yang sudah baik tersebut, kemudian dipersembahkan kepada Yesus Kristus.
Nah demikian inilah menjadi semangat inkarnasi, yaitu bagaimana kita juga mau untuk hadir ya di tengah-tengah orang-orang yang membutuhkan kita. Ya, di tengah-tengah orang yang menderita. Seperti tadi ya, kita sudah doakan orang-orang yang bencana alam, ya bukan berarti kita tidak mau untuk menolong mereka, tapi minimal kita bisa terus berdoa dan juga melakukan sesuatu. Nah itu adalah semangat inkarnasi. Masuk ke budaya tertentu, masuk ke kota tertentu, masuk ke dalam kehidupan tertentu untuk memberikan ya firman Tuhan dan juga teladan dari Yesus Kristus. Dia hidup seperti kita, Yesus menjelma jadi manusia dan rela terbatas ya, rela punya tubuh, rela mengalami penderitaan layaknya manusia yang berdosa. Ya perlu kita ketahui bahwa Yesus Kristus sendiri adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, dan ketika dia jadi manusia, dia itu tidak berdosa sama sekali. Maka penderitaan akibat dosa, penderitaan akibat dunia yang berdosa itu tidak layak diterima oleh Yesus Kristus. Ya, itu yang membedakan kita. Kita banyak dosa, banyak kesalahan. Ya, ada hal-hal yang dimana kita menderita akibat kesalahan kita. Kita juga akan celaka akibat kita salah ngomong atau bicara hal yang berdosa, maka kita menderita. Tetapi Yesus Kristus menderita itu bukan karena dia bersalah. Dia tidak pernah salah dalam perkataan maupun perbuatannya. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah 7 makna Immanuel yang kita bisa merenungkannya. Immanuel sangat bermakna, sangat berharga, dan itu menguatkan kita sendiri untuk senantiasa berpaut kepada Yesus Kristus. Nah kalau kita lihat Alkitab, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada 3 ayat yang menyebutkan kata Immanuel. Mari kita sama-sama baca Yesaya 7 ayat 14. Di dalam Yesaya 7 ayat 14, ini adalah suatu perkataan Immanuel yang pertama kali yang disebutkan di dalam Alkitab, yaitu di dalam Perjanjian Lama, nubuatan dari Nabi Yesaya 7 ayat 14, mari kita sama-sama membacanya. 2, 3. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Yesus namanya itu diperkenalkan di dalam Perjanjian Lama sebagai Immanuel. Ya, konteks nubuatan ini adalah pada masa pemerintahan kerajaan Yehuda oleh Raja Ahaz. Jadi kita tahu ya, ada pemerintahan Yehuda, kerajaan Israel sudah terpecah sejak zaman Salomo ya. Kemudian Israel Utara itu Samaria, Israel Selatan itu Yehuda atau Yerusalem. Kemudian kerajaan Yehuda itu dipimpin oleh Raja Ahaz. Kemudian ada Raja Aram, itu kerjasama dengan Raja Israel, ya Samaria. Raja Israel itu jahat semua ya. Kerajaan Yehuda itu ada raja jahat, ada raja yang baik, seperti itu ya. Ibu kota kerajaan Israel Selatan itu Yerusalem, kerajaan utara itu Samaria. Nah, Raja Aram itu diskusi dengan Raja Israel, yaitu ingin menyerang kerajaan Yehuda atau Yerusalem. Ya, memang ini adalah perang saudara gitu ya, antara kerajaan Israel maupun Yehuda. Namun Raja Aram dan Raja Israel sudah menggabungkan kekuatan dengan luar biasa, ternyata tidak bisa mengalahkan kerajaan Yehuda atau Yerusalem tersebut. Kenapa? Karena kuncinya ini, yaitu Allah beserta dengan Yehuda. Allah itu beserta dengan Raja Ahaz. Padahal Raja Ahaz sendiri itu takut. Ketika mendengar bahwa ada Raja Aram dan Raja Israel itu bersatu hati untuk menyerang kerajaan Yehuda, Raja Ahaz ini gemetar dan ketakutan. Karena apa? Karena pasukan Aram itu begitu banyak sekali. Gak mungkin bisa mengalahkan pasukan Aram maupun pasukan Israel. Tetapi Tuhan berfirman kepada Yesaya, kamu pergi keluar sekarang bertemu dengan Raja Ahaz dan juga bersama dengan Shear-Yashub, ya, itu anak laki-laki dari Nabi Yesaya. Dan katakan kepada Ahaz, jangan takut, majulah berperang dan seranglah
kerajaan Aram maupun Raja Israel yang sedang menyerang kerajaanmu sendiri. Itu dinubuatkan oleh Yesaya kepada Raja Ahaz. Tuhan melanjutkan firman-Nya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan. Ya, kamu minta suatu pertanda dari Tuhan. Kemudian Raja Ahaz berkata, aku justru nggak mau minta tanda dari Tuhan, karena apa? Aku tidak mau mencobai Tuhan. Ya, aku nggak mau lah. Kalau itu memang perkataan firman Tuhan, aku percaya. Aku nggak perlu lagi minta tanda-tanda, karena ketika aku minta tanda, itu sangat kemungkinan besar aku sedang mencobai Tuhan. Aku sedang tidak percaya kepada firman-Nya, dan aku sedang mengatur Tuhan. Maka ini poin penting juga ya di dalam kisah ini, jangan sembarangan minta tanda-tanda dari Tuhan ya. Tuhan bukan lagi bicara atau berelasi dengan kita itu kasih tanda-tanda lagi. Tuhan sudah kasih firman-Nya yang begitu jelas di dalam Alkitab. Justru ketika kita minta tanda, seperti Raja Ahaz itu khawatir bahwa ternyata minta tanda tersebut itu bisa mencobai Tuhan. Ya, bisa ngetes Tuhan gitu ya. Kita menganggap Tuhan itu ada di bawah kita. Ya, itu kan begitu merendahkan Tuhan. Kemudian Yesaya berkata kepada Raja Ahaz, baiklah dengarkan hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Nah ini ya, belum cukupkah kamu melelahkan juga? Nah di sini kita bisa melihat sebenarnya Tuhan itu memang mau memberikan tanda kepada Raja Ahaz. Di situ dikatakan, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Nah, pada ayat ini Yesaya berkata kepada Ahaz bahwa firman Tuhan itu bicara, Allah itu beserta kita, dan ada nubuatan bahwa Yesus itu akan lahir. Dan kemudian nubuatan ini akan tergenapi setelah 700 tahun. Waktu Raja Ahaz mendengarkan firman Tuhan dari Nabi Yesaya. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya Raja Ahaz itu diinginkan Tuhan untuk meminta tanda, tetapi dia tidak mau karena takut mencobai Tuhan. Tetapi sebenarnya Tuhan mau kasih tanda kepada Ahaz. Nah sekarang kan justru kebalikannya ya. Kita justru jadi pengen ada tanda terus dari Tuhan, sehingga kita tidak mau mencari kepastian di dalam firman Tuhan. Padahal Tuhan tidak kasih tanda lagi. Tuhan sudah genapi nubuatan dan juga penggenapan dari nubuatannya sudah selesai gitu ya. Ini kita bisa lihat konteks di dalam ayat tersebut. Lalu ayat kedua tentang Immanuel, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lihat Yesaya 8 ayat 5 sampai 10 ya. Kalau di dalam Yesaya 8 ayat 5 sampai 10 ini, di bagian ini firman Tuhan berlanjut lagi melalui Yesaya bahwa bangsa Asyur akan menyerbu Yehuda sekarang. Karena Yehuda itu seringkali tidak taat dan tidak mau bertobat juga. Tuhan hukum umatnya agar umatnya itu hidup lebih baik ya. Tuhan membuat hukuman yaitu Raja Asyur dengan segala kemuliaannya akan menerobos masuk Yehuda ibarat banjir yang meluap-luap sehingga sampai ke leher dan orang Yehuda itu pun akan menderita. Ini konteks dari Yesaya 8 ayat 5 sampai 10. Dan di situ bukan berarti Yehuda itu tidak disertai Tuhan karena Yehuda itu kalah. Ya kita pikirkan kalau orang yang disertai Tuhan pasti akan menang. Seperti kisah yang sebelumnya. Tapi dalam bagian ini Tuhan itu terus menyertai Yehuda. Tapi penyertaannya Tuhan itu secara negatif karena apa? Karena bangsa Yehuda itu sudah tidak taat kepada Tuhan dan bertobat. Dan tidak mau bertobat kepada Tuhan. Ya dia melanggar firman Tuhan. Justru penyertaan Tuhan itu nyata secara negatif. Yaitu Tuhan izinkan bangsa Asyur untuk menerobos. Di ayat 8 kita bisa lihat. Ayat 8 itu dikatakan, serta menerobos masuk ke Yehuda ibarat banjir yang meluap-luap hingga sampai ke leher, dan sayap-sayapnya yang dikembangkan akan menutup seantero negerimu. Ya Immanuel. Ini disebutkan sebagai Immanuel, yaitu permohonan ya. Permohonan supaya tolong Yehuda yang sedang dihukum ini supaya tidak ditinggalkan Tuhan, melainkan mereka bisa sadar bahwa mereka itu sudah berdosa. Sehingga dapat hukuman dari Tuhan, yaitu penderitaan dari bangsa
Asyur. Jadi ketika kita bicara soal Immanuel dalam konteks ini Bapak Ibu Saudara sekalian, itu bicara suatu permohonan supaya ketika bangsa ini sudah berdosa, ya sudah dihukum oleh Tuhan, tidak semakin keras hati, melainkan justru bertobat. Ya, mengalami hidup yang bertobat, hidup suci, kembali kepada Tuhan. Karena bagaimanapun Bapak Ibu Saudara sekalian, kita seringkali ya melihat juga ada orang yang sudah ditegur Tuhan begitu keras, dihukum, didisiplin oleh Tuhan, mendapatkan penderitaan, mendapatkan kesulitan, masalah, orang itu tetap keras hati kok. Ya, maka permohonan doa ini, O Immanuel, adalah suatu permohonan ketika orang itu sudah didisiplin oleh Tuhan, sudah ditegur oleh Tuhan, orang tersebut itu bisa bertobat. Ya, jangan sampai mengeraskan hati. Terus kemudian di ayat 8 sampai 10, mari kita lihat ya. Kita baca bersama-sama. Yesaya 8, ayat 8 sampai 10, mari kita melihat. Jadi ayat 8 sudah kita baca ya. Ini adalah teguran dari Tuhan sendiri. Mari kita sama-sama baca ayat 8 sampai ke 10. Serta menerobos masuk ke Yehuda, ibarat banjir yang meluap-luap hingga sampai ke leher. Dan sayap-sayapnya yang dikembangkan akan menutup seantero negerimu ya Immanuel. Ketahuilah hai bangsa-bangsa dan terkejutlah. Perhatikanlah ya segala pelosok bumi. Berikat pingganglah dan terkejutlah. Berikat pingganglah dan terkejutlah. Buatlah rancangan tetapi akan gagal juga. Ambillah keputusan tetapi tidak terlaksana juga. Sebab Allah menyertai kami. Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata penyertaan Tuhan itu bisa secara negatif ya. Banyak keputusan kita gagal. Banyak hal yang kita alami rasanya susah. Rasanya banyak masalah, seperti banjir sampai ke leher. Itu ibarat ya, itu puisi dari Nabi Yesaya. Kita seringkali rasanya suram hidupnya ya, masa depan suram. Tetapi bagi umat Tuhan, di situ ada penyertaan Tuhan. Ya, setiap penderitaan, setiap kesulitan itu mendorong kita untuk bertobat. Itu adalah hal yang baik. Ada rancangan Tuhan yang baik dalam hidup kita, sekalipun rancangan-rancangan yang kita buat itu seolah-olah gagal terus ya. Seolah-olah kita gagal. Gagal dalam berbagai hal Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi di situ adalah bentuk supaya kita semakin dekat dengan Tuhan. Di situ juga ada bentuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita semua. Meskipun musuh-musuh Yehuda melawan sekuat tenaga Yerusalem, tetapi rancangan dan penyerangan mereka juga akan gagal. Ya, tetap Tuhan lindungi bangsa Yehuda yang bertobat. Asal mereka bertobat, asal mereka kembali kepada Tuhan, mereka akan dilindungi. Ya, bangsa Asyur tidak bisa mengalahkan bangsa Yehuda. Dan itu betul dibuktikan bahwa bangsa Asyur itu tidak bisa membinasakan bangsa Yehuda. Yehuda itu terus dilindungi oleh Tuhan. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara sekalian, kata Immanuel ini ada di dalam Matius 1 ayat 23. Mari kita sama-sama membacanya. Matius 1 ayat 23. Dalam perjanjian baru ya. Mari kita sama-sama membaca ayat ini, 1, 2, 3. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. God with us. Ya, perkataan ini disebutkan oleh malaikat Tuhan yang nampak pada mimpi Yesus suami Maria, atau tunangan Maria. Ya. Malaikat itu mengatakan bahwa anak dalam kandungan Maria itu adalah dari Roh Kudus, dan namanya adalah Yesus, dan Yesus inilah yang akan menyelamatkan umatnya dari segala dosa mereka. Dan penggenapan dari nubuatan pada Nabi Yesaya yang mengatakan seperti di Matius 1 ayat 23 itu betul-betul terjadi. Ya, dikatakan sebagai Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus adalah pribadi yang merupakan penggenapan dari nubuatan tentang Immanuel. Yesus adalah Allah yang beserta kita, hadir bersama-sama dengan kita, hidup sama seperti kita manusia. Dan kenapa Yesus itu perlu menjelma menjadi manusia?
Karena sesuai dengan arti nama Yesus sendiri, yaitu Yesus adalah juru selamat manusia yang berdosa. Yesus itu juru selamat manusia. Yesus mau menanggung hukuman dosa manusia sehingga Yesus menjadi penyelamat kita. Ya, kalau Yesus tetap menjadi Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, menjadi roh seperti itu ya, dia tidak bisa menyelamatkan hukuman yang seharusnya diterima oleh manusia. Satu-satunya cara yang adil adalah Yesus memang harus menjelma menjadi manusia supaya manusia yang harusnya dihukum di dalam dirinya sebagai manusia itu ditanggung oleh Yesus Kristus yang adalah Immanuel, Allah yang menjadi manusia tersebut. Immanuel berarti pribadi yang menjadi kunci keselamatan bagi manusia. Yesus adalah manusia, dia lahir seperti kita. Mari kita melihat 1 Timotius 3 ayat 16, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita membaca firman Tuhan ini adalah firman Tuhan yang sangat indah, ya, suatu rahasia agung di dalam ibadah kita kepada Tuhan ya. Mari kita baca bersama-sama 1 Timotius 3 ayat 16. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercaya di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Ini adalah rahasia orang bisa beribadah kepada Allah yang sejati, yaitu di dalam Immanuel, Allah yang beserta kita. Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan yang sejati. Yesus Kristus adalah satu-satunya pengantara manusia berdamai dengan Allah. Dan Yesus adalah satu-satunya kunci bagaimana manusia berdosa itu boleh diselamatkan dan masuk ke dalam surga dan juga mengalami ibadah, hidup yang beribadah kepada Tuhan. Bahasa Inggrisnya adalah great indeed we confess is the mystery of godliness. Ya, ini adalah sebuah misteri dari ibadah seseorang itu hanya ditemukan di dalam Yesus Kristus. Dia, Yesus Kristus, was manifested in the flesh, vindicated by the Spirit, seen by angels, proclaimed among the nations, believed on in the world, taken up in glory. Inilah misteri Yesus Kristus, mystery of Christ, pusat ibadah kita, pusat kesalehan kita. Dan di sini, di dalam 1 Timotius 3 ayat 16 ini, ada 6 ciri, ya, ada 6 ciri tentang Yesus Kristus itu siapa. Yang pertama, Yesus adalah sebagai Immanuel, Allah yang menjelma menjadi manusia. Yang kedua, Yesus bukan saja itu, dia itu juga mendampingi umat manusia. Ya, mendampingi umat manusia melewati seluruh kehidupan yang memang sudah direncanakan oleh Allah sendiri atas hidup kita. Dan Yesus juga menyelamatkan umatnya dari kebinasaan. Nah, ketika kita merenungkan Immanuel itu, Yesus pun ya menyelamatkan kita dari kebinasaan. Dan Yesus juga memberi kemenangan dalam peperangan rohani yang kita hadapi. Nah, di dalam amanat agungnya, Yesus berjanji untuk menyertai kita sampai kesudahan akhir zaman. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, pribadi Yesus Kristus adalah pribadi yang begitu indah, pribadi yang begitu agung ya, begitu berharga. Dan ketika kita semakin merenungkan tentang pribadi Yesus Kristus, semakin kita menyerahkan diri kita untuknya, maka kita pun akan menjadi serupa dengan Yesus Kristus hari demi hari. Immanuel adalah Allah yang mengerti segala kehidupan kita. Allah kita bukanlah Allah yang jauh, ya, bukanlah Allah yang kudus, mulia, ya, bukanlah Allah yang begitu adil saja, tetapi Allah kita adalah Allah yang dekat bersama dengan kita. Yesus hadir bersama-sama dengan kita dan Yesus itu begitu peduli, begitu sayang pada kita, begitu mengasihi kita. Dan maka dari itu, apa yang kita bisa lakukan bagi Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara sekalian? Kita pun terus mau meneladani Yesus Kristus. Kita harus menghargai penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita dan kita pun harus bertobat, mau juga ikut di dalam pimpinan Tuhan, di dalam penyertaan Tuhan.
kitalah yang butuh Tuhan di dalam sehari-hari kita, bukan Tuhan yang butuh kita. Ya, kita yang harus terus menyandarkan diri kita kepada Tuhan. Dan bukan saja itu, kita juga belajar agar kita pun beserta dengan Allah dan juga mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, mau terus mengikuti pimpinan Roh Kudus. Kiranya di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, kita boleh semakin maju lagi. Kita tidak puas dengan kehidupan yang seperti ini saja, tetapi kita boleh berharap ya kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus, ubahkan hidup saya. Yesus Kristus, ampuni dosa saya. Dan juga mau memberikan anugerah dari Yesus Kristus supaya kita semakin hidup itu menyenangkan Tuhan dan juga menjadi berkat bagi sesama. Supaya kita hidup itu bisa menaati perintah utama dari Tuhan sendiri, yaitu bagaimana kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan juga mengasihi sesama kita manusia. Kiranya Immanuel, ya, tentang perenungan akan Immanuel ini boleh sungguh-sungguh menyadarkan kita bahwa Tuhan itu tidak meninggalkan kita, Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita, dan kita yang perlu berjuang juga supaya kita sadar akan penyertaan Tuhan ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur Tuhan, begitu besar anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami, dan juga begitu limpah belas kasihan Tuhan atas hidup kami yang seringkali kami itu melakukan dosa. Kami sebagai manusia berdosa sadar Tuhan, kami ini tidak layak di hadapan Tuhan, kami ini seringkali menjauhi Tuhan dan juga tidak peduli kepada Tuhan yang sudah menyatakan diri di dalam Yesus Kristus dan juga sudah hadir di tengah-tengah kami. Kami mau Tuhan, kami menjadi orang-orang yang sadar akan kehadiran Tuhan dalam hidup kami, sadar Tuhan itu berbicara dan bekerja juga di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Ampuni Tuhan atas segala dosa-dosa kami, kalau seringkali kami tidak mau dekat-dekat dengan Tuhan. Kami lebih suka dengan diri kami yang melakukan dosa, kami juga lebih suka terhadap ajaran-ajaran yang salah, ataupun juga pergaulan-pergaulan yang buruk. Kami lebih suka terhadap hal-hal duniawi. Kiranya Tuhan boleh mengampuni setiap dosa dan kelemahan kami, dan kami pun mau Tuhan beserta dengan Tuhan di dalam seumur hidup kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur.